Hidup ini pendek, sebaiknya nggak buang-buang energi untuk masuk dalam drama-drama yang nggak penting. Apalagi dramanya orang lain, ciratu drama. Kadang-kadang kita tanpa sengaja terjebak dalam drama yang tidak kita sadari di awalnya. Sebenarnya ciri-ciri sebuah fenomena itu drama atau tidak itu kalau yang satu permasalahannya tuh melebar kemana-mana. Kemudian arahnya nggak jelas, tidak ada arah penyelesaian yang lebih baik yang mendekati ke arah positif. Entah itu kesembuhan, entah itu tercapainya perdamaian atau dan lain-lain ya. Terus kemudian titik fokusnya berubah-ubah dari si korban, kemudian berpindah ke ring-ring sekitarnya, entah itu keluarganya, atau kenalan barunya, atau orang-orang yang berupaya sok heroik, atau orang-orang yang pansos, atau orang-orang yang asal ngomong yang di sekelilingnya dia. Titik permasalahannya berpindah ke orang-orang tersebut. Akhirnya permasalahan jadi meledak dan kemana-mana tanpa arah yang jelas. Ya jadi kalau kita mengetahui atau pengen lepas dari drama tersebut, kiat pertama adalah sebaiknya kita bersikap secara pasif sebagai pengamat pasif, dimana ketika kita mengamati sesuatu itu kita sabar karena sebagian masalah itu akan selesai sendiri dengan berlangsungnya waktu. Ya, ibarat kalau misalnya air berlumpur, itu ketika kita sabar menunggu, paling tidak lumpurnya itu akan mengendap dengan sendirinya. Dengan berjalannya waktu, pemandangan akan lebih jernih. Jadi kita bisa melihat dasar dari sungai tersebut. Itu prinsip pertama. Terus yang kedua, fokus pada hal-hal yang penting. Misalnya ada fenomena orang sakit mata. Kalau sakit matanya tuh karena ketancap anak panah, lah itu baru permasalahan tuh penting, berat. Beda masalah kalau orang sakit mata karena ngelihat tetangganya beli NMAX baru. Ya jadi ketika kita bisa fokus pada yang penting, kita bisa membedakan mana yang kurang penting, mana yang nggak penting. Dan mana yang sama sekali yang tidak perlu dipikir. Dengan sendirinya ketika alokasi waktu untuk memikirkan yang penting, masalah akan selesai dengan lebih cepat dan efektif efisien. Yang ketiga, berhenti sok heroik, sok membantu orang lain. Kadang-kadang orang lain itu tidak membutuhkan bantuan kita, tapi karena kekonyolan kita berusaha membantu orang lain dan orang lain tersebut karena sifat perkawanannya enggan menolak bantuan kita. Padahal sebenarnya dia mempunyai kemampuan sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, akibat menerima saran kita, akibatnya masalahnya malah tidak menuju arah yang baik. Ketika kita memaksakan diri membantu, justru orang tersebut kita ambil setengah kekuatannya untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Jadi minimal kita tahan diri untuk tidak memberikan saran begitu saja, kalaupun kita tidak tahu pokok permasalahannya. Ya. Terus kemudian yang keempat, berhenti bergaul dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi. Karena orang-orang yang tidak sefrekuensi akan membuat tekanan pada hidup kita. Karena rasa tidak enak kita untuk menolak ajakan mereka, akhirnya kita larut dan kadang-kadang kita terpengaruh oleh mereka. Dan kemudian kita sulit untuk keluar dari lingkaran drama tersebut ya.